Bismillahirrahmanirrahim. Memang artinya satu paket. Ini kita belajar yakin, satu paket. Kadang kemudahan itu datangnya barengan, kadang kemudahan itu datangnya belakangan, tapi yang pasti kemudahan selalu ada bersama kesulitan. Itu satu paket. Kalau kita yakin paket ini, kayak misalnya kita buka kado nih, kita yakin di dalamnya tuh ada hadiah, walaupun bungkusnya berlapis-lapis ya. Kan ada suka yang iseng, pertama buka bungkus kado yang bagus, udah gitu koran, ujung-ujungnya cincin ya. Nah, karena kita yakin ada paketnya di dalam, ada hadiahnya, gimana pun kesulitan untuk membuka kado itu buat kita bukan sesuatu yang berarti, nggak masalah, malah jadi kayak dianggap seru-seruan gitu, jadi dianggap harai gitu kan ya. Wah ini seru nih, buka ketawa lagi, buka lagi, ketawa lagi, buka lagi. Kenapa bisa ketawa pas membuka yang isinya cuma koran baru terakhir ada surprise? Kenapa ketawa? Karena yakin dia itu ada hadiah. Begitu juga ketika kita yakin dalam kesulitan itu ada kemudahan, dalam kesulitan itu ada kebaikan, sehingga pas ada kesulitan kayak ngelihat bungkusan koran tadi, mungkin agak berat ya kalau harus bisa ketawa pas dikasih musibah ya. Kita udahan aja ya. Kenapa kamu kayak gitu? Ya berarti bentar lagi kita mau halal, makanya kamu minta udahan, benar kan? Kegeeran, ketawa lagi. Makin dia gitu, makin kita ketawa. Lama-lama dia pergi karena dianggap orang aneh ya. Bisa nggak kayak gitu? Kalau nggak bisa kayak gitu pun minimal kalau nggak bisa ketawa, kayaknya agak-agak nggak tahu nih lebay apa enggak nih ketawa kalau pas lagi dikasih ujian. Buat orang-orang kayak kita mungkin belum sampai level itulah. Tapi setidaknya di dalam hati kita belajar yakin pas buka kado isinya koran, oh dia lagi uji saya nih. Buka kado isinya koran, buka lagi isinya koran. Kalaupun nggak ketawa seru, minimal yakin buka terus sampai nemu. Ternyata suratnya ada kertas, Anda belum beruntung, kan? Ini artinya teman-teman tergantung yakin sih sebetulnya. Ayat Al-Quran itu mudah, hadis itu mudah, kitanya yang belum benar-benar kuat iman dalam mengamalkan. Kayak misalnya ada satu syariat yang kita belum mampu mengamalkan, kita jangan bilang syariat itu nggak benar, bukan. Syariat itu udah nggak cocok lagi dengan zaman sekarang, bukan. Kita ngaku aja deh, saya emang belum soleh, belum bagus imannya, belum bisa mengamalkan ayat itu. Artinya kita masih termasuk orang beriman, cuma imannya lemah. Kalau kita nggak bisa ngamalin satu ayat atau satu syariat, terus kita menuduh ayat atau syariat itu nggak benar, berarti kita nggak termasuk orang beriman. Nauzubillah, malah termasuknya orang munafik. Nah, orang beriman masih mengaku itu benar, sadaqallah, sadaqar rasul, walaupun bukan tidak semua ayat mampu kita amalkan. Karena emang butuh iman yang kuat untuk bisa mengamalkan ayat Al-Quran. Kenapa ada para sahabat kalau dalam angle perang misalnya, dulu kan ada wamil ya, sehingga ketika ada musuh menyerang kota Madinah, mereka wajib membela negara, yaitu dengan jihad, istilah Islam. Jihad itu istilah kita mah wamil atau militer lah, sama aja sebetulnya, cuman nilainya aja yang mungkin Islam lebih luas. Kenapa ada sahabat ketika ada ayat infiru khifafan wa thiqalan, berlarilah kalian membela agama Allah, membela tanah air kalian dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat. Ada sahabat yang ringan banget berangkat, ada yang mikir-mikir. Apakah yang mikir-mikir ini punya masalah di rumahnya? Enggak. Apakah dia secara fisik sedang sakit atau lemah? Enggak. Masalahnya iman. Ada yang yakin banget siapa yang terbunuh dalam membela negara, membela tanah air, membela agama, maka dia akan masuk surga. Saking yakinnya, ringan berangkatnya. Berkurang yakin, bertambah berat berangkatnya, bertambah berat langkah kakinya. Gitu juga ke masjid. Kita tahu banget lah ayat-ayat, hadis-hadis tentang ke masjid kan. Ayat tentang ke masjid misalnya
Di antara bukanlah beriman itu adalah membuat perairan atau membangun tempat berwudu dan segala macam. Beriman itu adalah mendirikan sholat dan seterusnya. Terus kita tahu hadisnya atau ayatnya innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Hadisnya, kalau kalian lihat seorang laki-laki mondar-mandir masjid rumah, saksikanlah dia orang yang beriman. Setiap langkah itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Banyak ayat dan hadis tentang keistimewaan ke masjid. Terus yang udah sama-sama tahu, kenapa ada yang ringan dan yang berat? Lebih simpel lagi, sholat subuh. Mungkin atau saya yakin kita semua tahu lah fadilah sholat subuh, keistimewaan sholat subuh. Apa keistimewaannya? Satu, sholat subuh itu bacaannya didengar dan disaksikan oleh para malaikat. Artinya ada khusus malaikat yang Allah turunkan untuk nyaksiin sholat subuh. Terus sholat yang lain nggak disaksikan, cuman ada khusus malaikat yang nggak turun kecuali di sholat subuh. Sholat-sholat yang lain banyak malaikat yang mencatat, tapi ada satu sholat yaitu sholat subuh, malaikat yang mencatatnya bukan cuma malaikat yang reguler, tapi ada malaikat istimewa khusus datang cuma waktu subuh, mencatat siapa yang sholat subuh, menyaksikan, Allah menyaksikan. Lalu nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah, dia orang beriman ya Allah, saya jadi saksinya, kata malaikat. Kita tahu, tapi kenapa ada yang ringan, ada yang berat ke masjid? Nah, yakin gak nih setelah kita tahu? Dan yakin itu bukan kalimat tahu ada akhirat, yakin ada akhirat. Yakin itu rasa memang udah mantep gitu, emang benar-benar ada, dan kita emang benar-benar butuh itu. Belum lagi nanti ada hadis, siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia berada di dalam jaminan Allah. Arti berada dalam jaminan Allah, ada ulama bilang Allah menjamin dia itu orang beriman. Ada ulama juga bilang Allah menjamin hidupnya hari itu akan Allah tolong dari semua masalah. Ada juga ulama bilang Allah menjamin kalau hari itu dia meninggal masuk surga, terbebas dari api neraka. Kita tahu juga itu hadis. Kadang kita mendengar dari seorang ustadz berceramah, tapi kenapa ada waktunya kita mampu berjalan dengan ringan, ada waktunya kita berat untuk bahkan membuka mata kita dari tidur. Itulah kenapa dalam Islam ada istilah, teman-teman, tajdidul iman, memperbaharui yakin. Iman kita itu harus dicas terus, karena kalau iman kita kuat, ringan semua amal soleh itu. Pasti kita pernah ngerasain masa-masa lagi ngejos ya, sholat ke masjid terus sehari 5 kali, kalau perlu sehari 6 kali, tahajud juga di masjid. Saking solehnya ya, tahajud juga di masjid, dan itu boleh di masjid, boleh di rumah, nggak masalah. Terus puasa Senin Kamis, tilawah 1 hari 1 juz. Terus apalagi sedekah semampunya, berbuat baik kepada orang lain, bantu teman, hormat pada orang tua. Pokoknya luar biasa amalannya. Ada masa-masa kayak gitu. Sholat langsung nangis, imam belum baca kita udah nangis. Allahu Akbar, nangis gitu ya. Dia baru takbir udah nangis. Kenapa? Lagi hatinya tuh dapat banget, lagi ngeklik gitu. Baper iman tuh seru banget loh, lebih seru daripada baper gara-gara ngelihat dia jalan sama orang lain. Itu mah baper sakit, kalau ini baper bahagia. Itu luar biasa. Pernah nggak kita baper dalam urusan amal soleh? Sholat baper, namanya khusyuk. Tilawah baper, namanya tadabbur. Apalagi beramal berbuat baik pada orang lain baper, namanya ikhlas. Baper nih dalam salatnya, baru takbir udah rasanya saya lagi menghadap Allah, saya lagi menghadap Allah. Ada masa-masa kayak gitu. Kenapa? Imannya lagi naik. Yazidu wa yanqus. Berarti yang harus kita perjuangkan siang dan malam adalah gimana supaya iman itu stabil. Kalau turun pun nggak drop